Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasantukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa tafa'tu ankum su'a bi alfi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang kita hormati bersama Kiai Haji Taifur Habasatullah dari situ kiri, para kiai, para habaib, para pejabat TNI dan Polri, para hadirin dan hadirat, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah fi dunya wal akhirah. Akramakumullah, amin ya rabbal alamin. Pertama saya akan menyampaikan hadis musalsal, hadis rahmat ya, yang mana di awal pertemuan ini yang kalian dengar dari saya hadis tersebut. Saya dari Syekh Yasin Al-Badani rahimahullah, Syekh Muhammad Al-Maliki rahimahullah, dari guru-gurunya sampai qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamur rahman tabaraka wa ta'ala, yarhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang yang belas asih, orang yang sosoknya belas asih, kasih sayang terhadap orang lain, maka orang tersebut disayang oleh Allah, diberi rahmat oleh Allah, supaya kalian semuanya welas atau berkasih sayang kepada makhluk di atas bumi, maka niscaya kalian akan disayangi oleh para malaikat, dan malaikat akan mendoakan, tidak diragukan. Kalau orang diberi rahmat oleh Allah, kalau orang didoakan oleh para malaikat, maka orang tersebut akan dimasukkan di surganya Allah. Allahumma adkhilnal jannah, amin ya rabbal alamin. Hadis tersebut biasa disampaikan oleh sebagian ulama ketika awal pertemuan, dengan harapan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak diragukan, kalau orang diberi rahmat oleh Allah, maka akan dimasukkan di surganya Allah. Allahumma adkhilnal jannah, amin ya rabbal alamin. Ada sebuah cerita, Sayyidina Umar khalifah ya radhiyallahu anhu, beliau dimimpikan, ada orang yang mimpi bertemu dengan beliau. Dengan apa ya Umar kamu mendapatkan ampunan Allah? Dengan apa kau mendapatkan rahmat Allah? Apakah dengan keadilanmu
keberanianmu dan lomanmu? Maka dijawab Sayyidina Umar, tidak ya. Sayyidina Umar diberi rahmat oleh Allah sebab suatu saat ada anak kecil yang memanai burung dipanah, dibuat sasaran panah. Lantas burung tersebut oleh Sayyidina Umar dibeli. Setelah dibeli, lantas burung tersebut dilepas. Maka dengan demikian Sayyidina Umar menyayangi burung yang dicancang oleh anak kecil yang dipanai. Maka Sayyidina Umar diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti ada cerita lagi, ada seorang perempuan yang mana perempuan tersebut perempuan nakal. Namun suatu saat perempuan tersebut sedang haus, sedang dahaga. Ketika perempuan tersebut mengambil air di sumur, lantas bertemu dengan anjing, yang mana anjing tersebut dalam keadaan haus akan mati. Lantas anjing tersebut oleh wanita tadi, padahal wanita tersebut wanita nakal, lantas anjing diberi inuman, maka buahnya wanita tersebut mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kasih sayang terhadap hewan. Begitupun Imam Ghazali rahimahullah, beliau dimimpikan dengan apa beliau itu mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan maghfirah Allah. Ketika mimpi ada orang yang dialog, bertanya kepada Imam Ghazali, maka jawab Imam Ghazali ketika beliau menulis kitab, lantas mangsinya diinum oleh lalat, maka oleh Imam Ghazali dibiarkan. Maka sehingga Imam Ghazali sayang terhadap lalat, maka Imam Ghazali mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan maghfirah Allah ya. Kalau kita kan tidak ya. Kadang lalat malah dikasih apa itu? Limnya biar mati. Mari kita baca salawat. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Coba ya, hanya sayang terhadap anjing, maka orang nakal, wanita nakal ini diampuni oleh Allah dosa-dosanya, memberi inuman pada anjing. Begitupun Sayyidina Umar sayang terhadap burung, dilepas sehingga dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun Imam Ghazali yang karangannya kitab banyak, di antara kitab yang luar biasa kitab Ihya Ulumuddin, maka beliau mendapatkan ampunan dari Allah, maghfirah Allah, sebab Imam Ghazali sayang terhadap lalat. Lalat mangsi dibiarkan sehingga mendapatkan maghfirah Allah. Nah sekarang bagaimana bila mana
sayangnya terhadap manusia. Orang Madura itu banyak kelebihan-kelebihannya ya. Saya kira sulit masyarakat seperti Madura. Orang Madura itu mayoritas mondok, mayoritas banyak ulama, banyak orang-orang sholihin. Ini orang Madura. Ini di antara rahasianya. Orang Madura itu mahabbah kepada ulama, cinta kepada ulama, cinta kepada para habaib. Sehingga orang yang cinta kepada ulama, cinta kepada habaib, cinta orang yang soleh, maka buahnya orang tersebut oleh Allah diberi anak minal ulama il amilin minas solihin. Buahnya orang yang cinta kepada habaib, kepada ulama, maka orang yang demikian oleh Allah diberi dzurriatan thayyibah. Ini rahasianya. Dan di antara rahasia ini juga banyak yang dialami oleh ulama-ulama, yang mana orang tuanya orang biasa. Seperti Imam Ghazali rahimahullah. Imam Ghazali itu namanya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Dan Imam Ghazali itu bapaknya ya, orang tuanya tidak terkenal, namun bapaknya aktif hadir di majlis pengajian, majlis ilmu. Dan Imam Ghazali itu diriwayatkan bapaknya mahabbah kepada ulama, mencintai kepada ulama. Ketika hadir di pengajian, bapaknya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan diberi anak yang alim seperti mu'alim orang yang mengajarkan ilmunya di majelis. Sehingga Imam Ghazali dilahirkan menjadi ulama yang sangat luar biasa dari bapak yang mencintai ulama. Ini rahasianya orang mencintai ulama. Rahasianya orang hadir di majlis zikir, majlis pengajian, majlis sholawat. Apalagi ketika orang 40 kumpul ya, ini doanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ketika orang 40 kumpul, ini ada orang yang diangkat oleh Allah sebagai kekasihnya, yang mana orang tersebut yang menyebabkan para hadirin doanya dijabai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah cerita ya. Ada malaikat, yang mana malaikat itu pekerjaannya, tugasnya mencari majlis ahli zikir. Ketika majlis tersebut diketemukan, maka malaikat mengumumkan kepada malaikat-malaikat yang lain untuk hadir. Sehingga majlis yang demikian, majlis zikir, majlis ilmi, majlis sholawat, ini banyak malaikat yang datang. Malaikat mendoakan ahli majlis, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Dan sehingga terjadilah dialog tanya jawab antara Allah dan malaikat. Di dalam kitab Bukhari kan ada. Dan di akhir dialog kata Allah, orang yang hadir di majlis demikian dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang hadir di majlis demikian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan orang yang hadir di majlis demikian, maka doanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya kita hadir di majlis zikir, majlis pengajian, atau majlis sholawat. Ya hudur rahimakumullah. Yang penting kita menanamkan terhadap masyarakat supaya bersatu. Tadi telah disampaikan oleh Agus Ahmad Sa'dullah. Qala ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Supaya kalian semuanya berpegang teguh dengan agama Allah. Hablullah yaitu agama Allah. Supaya kalian semuanya bersatu dan berpegang teguh dengan ajaran-ajaran agama. Kalau orang itu berpegangan dengan ajaran-ajaran agamanya, ketika konflik, maka dia mau bersatu. Sebab ini merupakan perintah Allah, wa aslihu dzata bainikum, supaya kamu sekalian mendamaikan orang yang berselisih. Kalau Allah itu perintah bersatu, maka setan ini kebiasaannya, tradisinya perintah untuk berpecah ya. Kalau Allah perintah bersatu, maka setan itu perintah sebaliknya. Supaya orang konflik, supaya orang bercerai-berai. Wala tafarraqu. Kalau Allah melarang jangan sampai kamu bercerai-berai, jangan sampai kamu konflik, maka setan perintah orang untuk konflik. Maknanya ya, kalau orang itu konflik, kalau orang itu bercerai-berai, kalau orang itu tidak bersatu, ini maknanya orang tersebut mengikuti godaan-godaan setan atau perintah-perintah setan. Maka kita hidup di negara Indonesia ini yang paling penting supaya kita bersatu. Kita mencintai tanah air. Apa yang dijauhkan oleh ulama-ulama dahulu, ulama-ulama pendirian Nahdlatul Ulama, beliau mengatakan hubbul waton minal iman. Mencintai tanah air merupakan bagian daripada iman, atau nasionalisme merupakan bagian daripada iman. Jadi artinya kamalul iman bihubbil waton. Sempurnanya iman itu dengan mencintai tanah air. Jadi kalau orang itu nasionalisme, ini menunjukkan imannya sempurna. Maka kita harus menjaga negara kita yang kita cintai. Mudah-mudahan negara kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, amin ya rabbal alamin. Kita hidup di Indonesia itu nikmat ya. Kita hidup di Indonesia itu nikmat, kita bersatu, kita aman, kita mauludian bebas, kita pengajian bebas, kita mendirikan pesantren bebas. Ini nikmatnya hidup di Indonesia. Coba dibanding dengan negara-negara yang lain, pengajian tidak bebas, ziarah kubur dilarang, tahlil di kuburan dilarang, adapun di Indonesia ini bebas. Maka hal yang demikian supaya kita menjaga tanah air kita, jangan sampai kita konflik. Dengan arti kita akan menghadapi pemilihan presiden, kita akan menghadapi pemilihan umum. Artinya perbedaan partai ini jangan sampai kita bercerai-berai, jangan sampai rahim kita putus.
Perbedaan pilihan presiden ini jangan sampai rahim kita putus, persaudaraan putus, sebab orang memutus rahim ini merupakan dosa besar. Jadi artinya sesuatu itu harus dengan ilmu. Ada ulama yang mengatakan, al ulama idza dakhalu fi siyasah la yajuzu lahum bainahum al adawah. Bila mana ulama itu masuk di wilayah siasah, maka tidak diperkenankan satu dan yang lain bermusuhan, saling iri dengki, saling memfitnah atau memutus rahim. Ini haram, tidak boleh. Ya al-hudur rahimakumullah, kita hidup di zaman akhir, yang mana di zaman akhir ini pergaulan bebas merajalela, minuman keras merajalela, narkoba merajalela, hal-hal yang buruk merajalela. Maka hal yang demikian supaya kita mensikapi, supaya kita waspada, sebab kebaikan generasi yang akan datang ini berhubungan dengan generasi sekarang. Kebaikan generasi yang akan datang ini berhubungan dengan generasi sekarang. Bila mana generasi sekarang memperhatikan, menyiapkan terhadap generasi yang akan datang, maka di zaman nanti akan bisa lebih baik. Adapun kita menyiapkan generasi atau anak-anak kita, ini yang penting satu dengan ilmu, supaya anak kita dipondokkan, supaya anak kita dipesantrenkan. Ya alhamdulillah, masyarakat Lirboyo, masyarakat Madura ya, ini mayoritas orang pesantren. Bisa dibilang orang Madura itu sekitar 80% ini orang pondokan, alumni pesantren. Alhamdulillah. Dan orang di pesantren ini supaya belajar ilmu, dan ilmu ini supaya membuahkan takwa. Kita hidup harus bermodal, kita hidup harus berbekal, dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, supaya kamu berbekal, dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan buah takwa ini banyak sekali. Di antara buah takwa adalah orang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya kemuliaan orang itu berhubungan dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan buah takwa pula, segala permasalahan orang takwa itu oleh Allah diberi jalan keluar yang baik. Ada solusi yang baik. Dan orang yang takwa kepada Allah, ini rizkinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah. Qala ta'ala wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa kepada Allah, maka oleh Allah akan diberi solusi atau jalan keluar bila mana mendapatkan problem atau masalah-masalah. Dan orang yang takwa kepada Allah, maka oleh Allah akan diberi rezeki yang tidak bisa diprediksikan, tidak bisa diduga-duga. Ya contohnya para santri,
Ini tentang rizki ada saja. Ini santri, rizkinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang takwa ini merupakan janji Allah, besok tempatnya di surga. Uiddat lil muttaqin. Surga itu oleh Allah diperuntukkan bagi orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan janji Allah. Dan orang yang mondokkan anak, ini rizkinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rizkinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah ceritanya. Ada seseorang, ada sahabat, yang mana sahabat tersebut tiap hari, tiap waktu selalu hadir di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas saudaranya yang membiayai protes kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini saudara saya hanya ngaji saja, ibadah ngaji amal soleh. Apa jawab Rasul? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu sebab dimudahkan rizkimu oleh Allah sebab kamu membiayai saudaramu yang mondok tadi. Maka tidak diragukan, orang tua yang mondokkan anak ini rizkinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rizkinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga mengapa rahasianya orang Madura itu banyak tokoh-tokohnya, banyak ulama-ulama, banyak orang-orang solihin. Ini rahasianya pula, orang Madura itu ahli sedekah, ya, ahli sedekah. Di mana orang ahli sedekah ini biasanya anaknya minas solihin wa solihat. Orang yang ahli sedekah ini biasanya oleh Allah diberi dzurriatan thayyibah. Ini diantara rahasia orang Madura, anaknya minal ulama'il amilin, anaknya minas solihin wa solihat. Dan rahasia yang ketiga, orang Madura itu mayoritas orangnya mondok di pesantren, orangnya mondok di pesantren. Di dalam kitab diterangkannya, kalau orang itu mengerti derajatnya orang yang mencari ilmu, maka orang yang baik ini mau menjadi khadim kepada orang tersebut, mau menjadi khadim kepada santri. Artinya santri itu derajatnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang tahu derajatnya santri, maka orang akan mau berkhidmah kepada santri tersebut. Jadi artinya orang mondokkan anak itu berarti orang tua memuliakan anak, dan orang tua berarti mengkaderkan anak, mencetak anak menjadi ulama. Al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Kalau zaman dahulu orang yang terbaik adalah para nabi dan rasul. Dan yang mempengaruhi kebaikan masyarakat atau negara ini adalah para nabi dan rasul. Adapun di zaman sekarang yang mempengaruhi kebaikan masyarakat, yang mempengaruhi kebaikan negara, ini adalah berhubungan dengan ulama. Berhubungan dengan ulama. Imam Ghazali rahimahullah mengatakan, fasadun nas bi fasadil muluk, wa fasadul muluk bi fasadil ulama. Kehancuran masyarakat, kerusakan masyarakat ini sebab kerusakan pejabat, dan kerusakan pejabat ini berarti kerusakannya ulama. Ulama tidak mau amar ma'ruf dan nahi mungkar.
ulama berebut jabatan, ulama lebih memprioritaskan harta, ulama tidak menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, tidak mau menasehati kepada pejabat, maka bila mana ulamanya buruk, maka manusia akan buruk. Jadi artinya ya, kalau orang itu menjelek-menjelekan menjelek-menjelekan pejabat, ini maknanya ulama yang demikian berarti juga menjelekkan dirinya sendiri. Kalau ada orang pidato, kiai pidato, ulama pidato, mengecam pejabat, menjelek-menjelekan pejabat, presiden dan lain-lain, ini maknanya menjelekkan kepada dirinya, membuka kejelekan dirinya, itu taubah. Ya hudur rahimakumullah. Setelah kita ikhtiar ya, mondokkan anak ini supaya kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar kita hidup di dunia adalah takwa. Ini merupakan bekal. Nah, setelah itu supaya kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tawakal ini oleh Allah dicukupi. Ini merupakan janji Allah. Qala ta'ala, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang tawakal, barang siapa pasrah kepada Allah, maka oleh Allah akan dicukupi, baik di dunia dan di akhirat. Dengan arti orang yang tawakal kepada Allah ini di dunia dibahagiakan, di dunia diselamatkan, dan di akhirat oleh Allah dibahagiakan dan diselamatkan dari api neraka. Ini orang yang tawakal, janji Allah. Kalau orang itu dicukupi oleh Allah, maka orang tersebut akan dimasukkan di surganya Allah. Allahumma adkhilnal jannah, amin ya rabbal alamin. Kita supaya husnudzon kepada Allah. Sebab kalau kita suudzon billah itu termasuk dosa besar. Jadi kalau orang tawakal kepada Allah, maka orang akan menjadi mulianya baik di dunia dan di akhirat. Itulah akan sampaikan. Kalau mohon maaf. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan yuwafi ni'amahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat, wa taqdilana biha jami'al hajat, wa tutahuna biha min jami'is sad, wa tarfa'una biha indakal darajat, wa tuballighuna biha ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka wal mu'afata ad-daimah fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afa wal ghina wa husnal khatimah. Allahumma rzuqna husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa antal mustan wa lakal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma adkhilna fi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Allahumma rzuqna ya Allah rizqan thayyiban mubarakah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal du'ana subhanallahi. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli. Maulaya shalli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kulli. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli halin minal ahwali muqtah.
Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Murs wa ala alihi. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyid wa ala alihi. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu misir Fatihah. Saya ijazahkan ya baca sallallahu ala Muhammad, dibaca 1000-1000. Faedahnya banyaknya. Saya dari Al-Mahfurlah, orang tua saya Mahfuz Ali, dari Al-Mahfurlah Ki Abdul Karim, dari Al-Mahfurlah Syekhuna Ki Haji Khalil bin Latif Bangkalan ya. Sallallahu ala Muhammad 1000. Terus Fatihah ya. Ini salat, faedah salawat banyak ya. Yang terpenting faedah salawat. Kalau orang ahli baca salawat, oleh Allah akan diberi zuriatan thayyibah, anak yang solihin wa sholat, doanya mustajab ya, rizkinya barokah lancar. Dan kalau orang banyak baca salawat akan mendapatkan syafaat Rasulullah ya, akan dimasukkan di surganya Allah. Allahumma adkhilnal jannah amin ya rabbal alamin. Terus di qada'il hajat baca Fatihah ya 11 kali atau 41 kali atau 101 kali. Hajat apa saja. Misalkan saja anaknya supaya mau mondok, supaya anaknya baik ya, itu hajatnya. Terus ketiga membaca hasbunallah wa ni'mal wakil 70. Bisa ijazah Yasin 70 atau 450. Di samping bacaan yang lain ijazahkan qabilna ya. Al-afu minkum ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.